Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Andi Mulia, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika dengan NIM A125004. Pada video singkat ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teknologi informasi. Materi ini merupakan rangkuman dari pembelajaran yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu Ibu Intan Anugrah Yuandi, ST MPWK. Sebagai tugas akhir, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teknologi informasi merupakan segala bentuk teknologi yang digunakan untuk membentuk, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi tidak hanya sebatas penggunaan komputer, tetapi juga mencakup perangkat lunak, jaringan internet, dan teknologi komunikasi lainnya. Perkembangan teknologi informasi menjadi sangat penting karena tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks, adanya globalisasi, serta kebutuhan akan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi informasi, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat, tepat, dan efektif. Sistem informasi. Untuk dapat menghasilkan informasi yang berguna, dibutuhkan sebuah sistem yang disebut sistem informasi. Sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan data, mengolah data tersebut, kemudian menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Data merupakan fakta mentah yang belum memiliki makna, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan nilai guna. Sebagai contoh, angka-angka hasil ujian merupakan data, sedangkan nilai rapor yang sudah tersusun merupakan informasi. Dengan sistem informasi yang baik, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat karena didukung oleh informasi yang Kemudian sistem informasi yang berbasis komputer. Seiring perkembangan teknologi, sistem informasi saat ini banyak memanfaatkan komputer. Sistem ini dikenal sebagai sistem informasi berbasis komputer, di mana komputer dan teknologi komunikasi digunakan untuk membantu proses pengolahan data. Kemudian, komputer dalam sistem informasi membuat proses kerja menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan, serta memudahkan penyimpanan dan pencarian data. Hal ini sangat membantu dalam mendukung aktivitas organisasi maupun individu. Arsitektur informasi. Agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan terstruktur, diperlukan perencanaan yang disebut sebagai arsitektur informasi. Arsitektur informasi merupakan perancangan mengenai kebutuhan informasi serta bagaimana informasi tersebut disusun, dikelola, dan digunakan. Dengan arsitektur informasi yang baik, pengelolaan informasi menjadi lebih terarah dan dapat mendukung kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Arsitektur informasi juga berfungsi sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi. Teknologi informasi memiliki tujuan utama untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Salah satu prinsip penting dalam teknologi informasi adalah high needs, high thoughts, yang menekankan bahwa teknologi harus menyesuaikan pada manusia, bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan teknologi. Teknologi informasi juga memiliki beberapa fungsi seperti menangkap data, mengelola data, menghasilkan informasi, menyimpan data, mencari kembali informasi, serta mentransmisikan informasi. Manfaat dari penerapan teknologi informasi antara lain yakni kecepatan, ketepatan,
operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi bertugas mengatur penggunaan perangkat keras, menjalankan aplikasi, serta mengelola memori dan proses yang sedang berjalan. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan secara optimal karena pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Nah, sebelum sistem operasi dapat digunakan, komputer harus melalui proses yang disebut booting. Booting adalah proses menyalakan komputer hingga sistem operasi dapat digunakan. Terdapat beberapa jenis booting seperti cold boot, word boot, soft boot, hard boot, dan reboot. Selain itu, terdapat berbagai jenis sistem operasi yang umum digunakan seperti DOS, Windows, Mac, Unix, dan Linux. Nah, Linux dikenal sebagai sistem operasi yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Sebagai kesimpulan, teknologi informasi, sistem informasi, dan sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita dapat lebih siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.